Simple sentence. Today we are going talking about a simple sentence and part of simple sentence. So in this case we would like explain or discuss about simple sentence and its part. The first is complete subject, compound subject, complete verb, and compound verb. Okay. Simple sentence. Simple sentence is a sentence which contains a subject and verb. It shows a complete thought. It contains a verb and condition. So, the complete thought means a simple sentence which is created by a single complete subject. Okay, single complete subject and complete verb. What is complete verb? Complete verb is the verb which tell what the subject does, did, or will do. Another character of a simple sentence consists of one independent clause and it could stand by itself. Complete subject. A complete subject is the simplest subject of the sentence. Kalimat yang paling simple, kalimat yang paling simple, yang paling sederhana, itu disebut dengan complete a subject. The complete subject is a noun or pronoun that describe who or what is being talked about. For instance, he came to the campus yesterday. Here, he was the subject and he was the complete subject. Okay, and then the second sentence, the beautiful green car parked in my garage. Here, the beautiful green car was the complete subject. Okay, but car here was the subject. Jadi beda ya. Kalau subjek utama pada kalimat kedua ini adalah car, but the beautiful green car ini juga subjek, tapi kita menyebutnya dengan yang namanya complete subject. Oke, kalau car itu main subject, the beautiful green car itu adalah the complete subject. Jadi subjek itu tidak hanya terdiri dari satu kata, tergantung klausanya seperti apa. Contohnya adalah the beautiful green car, itu termasuk ke dalam subjek, oke? Yakni golongannya complete subject. Kalau kalimat pertama tadi, he came to the campus yesterday. He, memang he saja subjeknya. Berarti he di sini termasuk ke dalam subjek dan he di sini termasuk ke dalam complete subjeknya. Oke, karena he di sini ya memang he saja, tidak ada embel apa-apa lagi, tidak ada klausa yang lainnya, hanya kata he saja. Next, we are going talking about the compound subject. Compound subject is the subject which contain of two or more simple subject. Okay, usually joining by and, joining with and or. You get the point? Jadi compound subject itu adalah subjek yang terdiri atas dua atau lebih dari simple subject. Oke, biasanya compound subject itu dihubungkan dengan kata penghubung and dan juga or. Oke, itu yang disebut dengan compound subject. For example, you and I are best friend forever. Nah, di sini compound subjectnya menghubungkan apa? Berarti and. Oke.
joining by ends. You and I itu adalah compound subject. Jadi subjeknya itu ada dua, you and I. Tapi di sini hitungannya terdiri satu subjek. You and I are best friend forever. Subjeknya mana? You and I. Okay. And then next example. My best friend Reka, Hime, and Ardi went to the bookstore an hour ago. Nah, di sini compound subjeknya coba kita lihat yuk. Reka, Hime, and Ardi itu adalah three simple subject. Main subjeknya atau subjek utamanya ada 3 orang, yakni Reka, Hime, dan juga Ardi. But jika kita analisa per kalimat ini, my best friend Reka, Hime, and Ardi went to the bookstore an hour ago. So, where's the subject? Subjeknya adalah my best friend Reka, Hime, and Ardi. Ini yang disebut dengan yang namanya complete subjeknya. Oke. Nah, di sini yang disebut dengan complete subjeknya. Compound subjeknya. Jadi compound subjeknya adalah my best friend Reka, Hime, and Ardi. Oke. Kalau main subjeknya adalah Reka, Hime, and Ardi. Sedangkan compound subjek adalah my best friend Reka, Hime, and Ardi. Berbeda ya. Oke, itu yang disebut dengan yang namanya compound subject, dan juga yang tadi complete subject. Oke. Next, we are going talking about the complete verb. What is complete verb? Complete verb is the verb which is made up of the single main verb. Okay, for example, all of the student is in the class. Okay, all of the student is in the class. Here, the main verb, which also complete verb in the sentence is. Okay, jadi main verb dari kalimat ini adalah is, dan complete verb yang ada dalam kalimat ini adalah is. Okay, karena is di sini merupakan satu-satunya verb. Okay, dalam kalimat simple. Okay, and then the second, she has been calling me every day for a week. Calling. Okay, di sini the main verb adalah calling, karena call ini adalah kata kerja utamanya. Okay, walaupun ada she has been calling. Okay, she has been calling me every day for a week, tapi main verbnya disebut dengan calling. Terus disebut apa dong has been-nya di sini? Has been-nya di sini kita menyebutnya sebagai helping verb. Okay, helping verbnya adalah has been. Jadi sehingga has been calling digabung menjadi adalah complete verb. Calling adalah main verb, has been itu adalah helping verb yang membantu untuk lebih strukturnya itu lebih lengkap, okay, dalam kalimat ini, sehingga dibantu oleh has been. Tetapi has been calling itu disebut dengan complete verb. Okay, ini disebut dengan complete verb, sehingga she has been calling me every day for a week itu disebut dengan simple sentence. Okay. The last material is compound verb. Compound verb. Verb can be compound too. Two or more complete verb joining with and or that refers to the same subject or considered a compound verb. Jadi compound verb itu sama dengan seperti compound subject tadi,
bisa dijoinkan atau digabungkan dengan verb, oke, dengan dua verb atau lebih, dan bisa dijoinkan atau digabungkan dengan kata penghubung dan juga or, oke. Nah, itu biasanya kita pakai dan or, dan serta or, seperti itu ya. Kita lanjut ke contoh. They have planned the wedding and will spend their honeymoon in Raja Ampat. They have planned the wedding and will spend their honeymoon in Raja Ampat. Here, okay, the main verb in the sentence are plan. Plan di sini adalah verb, okay, dan juga spend di sini adalah verb juga, okay. Ini adalah main verbnya plan and spend. Ini artinya adalah kata kerja utama. Loh, kan ada have-nya, have plan, terus ada will spend. Itu disebut apa? Itu disebut dengan helping verb. Oke, helping verb. Sehingga mereka jika disatukan, have planned the wedding and will spend, itu disebut dengan yang namanya the sentence contain a compound verb. Okay, because why? Because both of verb yang plan and will-nya ini explain what the subject did. Mereka melakukan apa? Yaitu memplanningkan. Planningkan apa? Pernikahan. Selain itu planning apa lagi? Mereka juga akan menghabiskan bulan madu di Raja Ampat. Oke. Ini yang disebut dengan plan dan spend, itu adalah main verb, sedangkan compound verbnya adalah have planned and will spend. Oke, thank you. Just remember, walaupun ini ya terdiri dari they subject, have planned the wedding and will spend. Nah, ini kan kata kerja nih. Mulai dari have planned the wedding and will spend, ini kan kata kerja. Walaupun kata kerjanya dua, tetap ini simple sentence. Jadi, you should remember the simple sentence itu adalah kalimat yang terdiri dari satu subjek, and then satu subjek, satu verb, dan juga objek. Oke. Kalau dia terdiri dari satu subjek, satu verb, ada kata penghubung lagi, ada subjek lagi, ada verb lagi, itu yang disebut dengan yang namanya compound sentence. Selama dia hanya terdiri dari ini satu subjek, habis itu ada dua verb, ini disebut dengan yang namanya tetap simple sentence. Oke. Jadi you should remember what is the simple sentence. Jadi simple sentence pada hari ini kita telah mempelajari simple sentence itu terdiri atas 4 bagian. Yang pertama adalah complete subject, compound subject, complete verb, and compound verb. Thank you.